Halo sahabat Halomel Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomel Studio. Halomel Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dari CEO Monsoon SIM, yaitu Bapak Abdi Taminsyah. Halo Pak Abdi. Halo Mel, apa kabar? Baik Pak, terima kasih loh Pak, Bapak bersedia untuk berbagi inspirasi di channel YouTube Halomel Studio. Oh ya teman-teman, Monsoon SIM adalah karya anak bangsa loh. Jadi ini asli buatan Indonesia. Pak, izinkan kami untuk mendengarkan dan mengenal lebih dekat karya Pak Abdi ini, Monsoon SIM. Gimana Pak awalnya dibangun Monsoon SIM ini? Baik, terima kasih Bu Mel. Salam sehat ya. Senang bisa ketemu dalam acara Halomel Studio ini di masa pandemi ini. Seolah-olah kita bersama-sama di Indonesia. Tapi sayangnya saya nggak di Indonesia, saya kebetulan berada di Australia. Baik, untuk pertanyaan Ibu, jadi kita mulai Monsoon SIM di tahun 2013. Ya. Awalnya itu dari sebuah kemauan ataupun suatu inspirasi di mana kita coba usahakan merubah sistem pendidikan kita. Well, at least kita membantu cari terobosan baru ya di bidang pendidikan. Sebab dari dulu saya merasa kok semua industri sudah maju dengan teknologi ya, industri penjualan atau sistem penjualan atau sistem katakan legal ataupun sistem medical itu sudah banyak ada perubahan sesuai dengan teknologi. Tetapi kenapa di pendidikan itu kok rasanya kita stuck gitu? Masih seperti sistem tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Jadi saya rasa teknologi sekarang sudah cukup mapan, cukup siap ya untuk memberikan suatu transformasi ya di bidang pendidikan. Nah, itulah kenapa kita mulai dengan Monsoon SIM. Jadi Monsoon SIM ini lebih ke experiential learning, di mana kita coba membawa experience ke dalam formal education. Biasanya kita kalau formal education itu lebih ke teori ya, lebih ke misalnya lebih ke memory ataupun suatu guide ya. Anda mengajar, kita sebagai murid kita menerima dan sehingga kita menghafal dan kita nanti coba praktekkan gitu. Tetapi generasi sekarang ini ya boleh disimpulkan pertama mereka itu sudah nggak sabaran ya. Mereka guru kalau bicara sesuatu yang agak pelan saja atau sesuatu yang mereka merasa mereka bisa dapat dari internet atau nanti kemudian hari mereka kalau bila perlu nanti saya minta dari internet atau buat Google di Wikipedia atau apa saya bisa tahu ilmunya. Nah, begitu mereka tahu bahwa apa yang Anda mau ceritakan itu adalah sesuatu yang dia bisa riset sendiri, langsung mereka itu down gitu. Langsung mereka itu lihat-lihat HP sendiri dan mereka itu sudah nggak mood gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu nggak sabaran. Kedua, kalau kita bicara ilmu itu sudah banyak gitu yang mereka bisa dapatkan gitu. Ilmu teori ya, teori terutama ya. Mengenai how to ini, how to itu, semuanya mereka bisa dapat dari YouTube atau dari Google atau dari Wiki dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengajar sesuatu how to, ya kita ngambil contoh yang paling simple lah ya. Coba suatu teorem misalnya Fourier transformation gitu. Apa sih teorinya itu ya, suatu mathematical algorithm itu mereka itu biasanya oke, nanti saya tahu lah, nanti saya search di YouTube atau bagaimana, dan udah dikasih contoh dan sebagainya. Jadi mereka itu udah tahu sumber mereka bisa carinya itu. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang mereka bisa gali ya di internet ya.
sehingga mereka kehilangan kesabaran lagi gitu ya untuk ini. Dan ketiga itu adalah persiapan teknologi. Kalau dulu teknologi memang belum sampai saatnya kita merubah terlalu besar-besaran gitu ya. Tapi sekarang teknologi kita itu sudah maju, bisa ada chat, ada real time notification, semua di cloud ya. Orang semua sudah mahir memakai Zoom contohnya ya, ataupun Team, Google Meet, sehingga buat mereka itu sudah nggak masalah. Jadi kalau sekarang kita nggak tarik terobosan di pendidikan, kapan lagi gitu loh? Ini saatnya gitu. Coba kita lihat ya, Facebook itu kan mau masuk metaverse gitu ya, contohnya ya. Nah, nanti kemudian ya pendidikan itu mungkin saja kita belajar di dalam metaverse tersebut gitu. Jadi teknologi sudah siap. Jadi saatnya lah ini kita coba cari terobosan di bidang itu. Salah satu terobosan nih Monsoon SIM ya Pak. Nah Pak, kalau tentang Monsoon SIM kan dia lebih ke konsep ERP ya, Enterprise Resource Planning. Kenapa nih Pak ERP itu begitu istimewa kalau buat Pak Abdi? Begini, kita bicara konsep ya, konsep bisnis itu yang paling lengkap kalau saya bilang mungkin di ERP. Tentunya nggak hanya di ERP ya, mungkin aja ada yang belajar misalnya konsep jual menjual atau jual beli, konsep trading saham, konsep apa ya marketing itu ada gitu ya. Itu banyak sekali experiential learning di bidang-bidang itu. Cuman kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan, saya kira ERP itu cocok sekali. Bagaikan gini, suatu kedokteran kita belajar ilmu misalnya spesialis jantung ya. Sebelum kita belajar jantung itu bagaimana kita mesti tahu dulu ya seluruh badan itu ininya bagaimana itu kerjasama, fungsi syarafnya, fungsi pencernaan, fungsi itu darah misalnya bagaimana itu kerja itu organ-organ ya, semua itu perlu kita tahu dulu. Sama dengan bisnis ya, kalau bisnis kita mau bisnis apa aja ya Mel, kita juga mesti tahu lah tentang ERP karena itu cukup menyeluruh gitu. Makanya kita pilih ERP. Dan satu hal lagi Mel, kita mau ini garis bawahkan adalah dengan experiential learning ini kita mengajar why-nya, lebih ke why, lebih ke konsep. Kenapa? Karena kalau kita bicara how sekali lagi, itu how itu sangat cepat di-disrupt sama teknologi lain. Ya, contohnya saya kasih contoh aja. Kita kalau belajar bisnis, misalnya kita belajar payment system gitu. Ya, kita belajar how to do payment system melalui bank to bank lah, pakai Swift transfer lah, melalui central bank. Sampai belajar how-nya itu, nanti suatu gelombang teknologi data itu jadi irrelevant. Sudah nggak ada gunanya lagi. Contohnya, kita belajar bagaimana memakai fax machine. Sampai kita belajar fax machine, akhirnya tidak ada gunanya sekarang. Sama sekali nggak ada gunanya, nggak ada value add gitu. Karena apa? Karena ada ilmu yang cepat sekali dibuang sama itu outdated sama teknologi. Tapi kalau why itu bertahan. Ya, why itu selalu bisa tahan lama. Misalnya kenapa cash itu penting, kenapa kapasitas itu penting, kenapa sumber daya manusia itu perlu dikelola, diolah baik-baik, kenapa cash flow planning itu penting. Itulah yang saya kira penting sekali dan itu tahan lama gitu. Jadi kalau murid-murid itu lagi mereka bisa belajar melalui pengalaman. Nah, itu sangat cocok gitu. Jadi pertama ERP itu menyeluruh, bagus. Kedua, kalau kita kawinkan ERP, belajar ERP dengan experiential learning, saya kira itu lebih lengkap lagi buat mereka itu untuk nanti mau kemana. Misalnya mau ke marketing expert, mau ke sales, mau ke industri, mau ke operation management, mau ke auditing, mau ke accounting, silakan. Tetapi dasarnya itu penting, ya, dasar untuk keseluruhan bisnis itu penting. Satu hal lagi mengenai experience learning, Bu Mel ya. Kapan sih kita, kalau misalnya kita belajar di kampus atau gini, kapan sih mereka bisa lakukan kesalahan? Jarang ya.
Nah, kesalahan itu sangat berharga ya. Kita selalu bilang kesalahan itu berharga. Tetapi kapan sih kita berikan kesempatan mereka itu untuk membuat suatu kesalahan? Jarang ya. Ya kita cuma bisa kasih tahu lah. Kalau Anda nggak hati-hati nanti di cash flow, nah nanti akan gini loh, akan bangkrut dan sebagainya. Kita ngomong mereka dengar. Kita ngajar mereka setuju. Tetapi apakah mereka itu benar-benar masuk ke dalam benak mereka gitu ya? Itu jarang sekali bisa ingat sampai mereka itu benar-benar bangkrut, benar-benar mengalami suatu kesulitan. Nah, itu baru mereka sadar. Ya, jadi itu hanya bisa kita mengajar melalui suatu experience, biar mereka sadar. Kita bisa bicara, tahun 2007, 2008 tahu nggak itu ada namanya global financial crisis gitu. Nah, anak-anak sekarang mungkin sudah lupa gitu loh. Apa sih global financial crisis ya? Oh, nanti tahu nggak nanti interest rate bisa naik loh, ataupun demand suddenly drop loh, ataupun logistik bisa kena disruption yang besar-besaran. Ya, mereka cuma dengar gitu. Ya kan? Tapi coba mereka ada pengalaman dalam monsoon-sim itu mereka ya dalam proses mengelola perusahaan mereka itu kena krisis. Ya, tiba-tiba demand drop, tiba-tiba logistiknya stop, tiba-tiba itu pengangkutan di pelabuhan semua stop, orang strike. Nah, itu di monsoon-sim mereka bisa experience ya dalam pengalaman itu. Bayangkan nanti seumur hidup mungkin mereka bisa ingat, wah dulu kita kayak gini kita bagaimana. Yang penting adalah mereka bisa keluar dari kondisi tersebut gitu. Contohnya mereka kalau hampir ada masalah, mereka melalui critical thinking dengan mencari solusi dan struggle nggak apa-apa ya, ataupun fight, dan mereka bisa mendapat solusi, walaupun bukan solusi yang terbaik, tetapi itu udah proses yang bagus sekali untuk mereka ke masa depan. Ya bayangkan ya murid-murid Maranatha yang sekarang memakai monsoon-sim, bayangkan mereka itu nanti di interview sama perusahaan-perusahaan ya nggak, Anda tahu apa tentang kita ini katakan Indofood ataupun ya kita ini adalah Indomilk gitu. Bayangkan mereka itu bisa tanya ya kan, Anda punya COGS itu bagaimana perhitungannya gitu. Ya, Anda punya logistik itu bagaimana, Anda punya allocation-nya bagaimana, Anda punya planning gimana gitu, bisa dipercaya nggak sama planningnya, forecast-nya gimana. Bayangkan mereka bisa jawab dengan pertanyaan-pertanyaan begitu kepada si interviewer. Ya kan, kesannya beda ya. Ya, ya murid-murid yang sudah pengalaman dengan yang tidak ya pasti beda lah. Nah, itulah yang kita inginkan. Jadi ERP itu memang menyeluruh, bagus. Jadi memang ini sangat unik sekali kalau misalkan mau belajar kita mengalami. Terus ada kerja dalam tim juga ya Pak ya pada saat main monsoon sim itu. Nah Pak, sepanjang perjalanan monsoon sim dari awal sampai sekarang, ada nggak Pak pengalaman yang begitu berkesan untuk Pak Abdi dan tim nih? Adalah sudah hampir 10 tahun ya. Tentunya banyak sekali kesan-kesan ya. Mungkin satu yang sangat saya ingat itu adalah suatu saat kita terima telepon dari seorang orang tua muridnya. Ya, bapak itu tanya, anak saya hari ini di sekolah apa ya, kelas apa ya? Kenapa dia balik? Padahal anak itu anak SD, ya SD. Dan mereka itu kita cuma kasih introduction to monsoon sim gitu. Dan mereka bisa pulang ke rumah, tanya orang tuanya, Papa, itu COGS kita itu bagaimana perhitungannya gitu loh. Atau pabrik kita itu bagaimana, itu produknya itu, itu inventory controlnya bagaimana gitu. Jadi orang tuanya malah tanya ke kita gitu, kelasnya kelas apa gitu ya, kenapa dia ditanya sama begitu. Nah itu kita merasa cukup bangga ya dan cukup senang gitu. Waduh, ternyata benar-benar ya bisa bantu ya anak-anak itu. Jadi itu salah satu kesan yang saya masih ingat lah gitu. Membekas sampai ini ya. Bekas, benar. Ada satu lagi, Mel. Seorang murid di Malaysia, ya, mereka itu belajar sesuatu di monsoon sim ya. Mereka belajar main game. Sampai suatu saat dia itu kayak sepertinya sudah frustasi dan dia tanya, sir dia bilang ya,
bisa nggak kita ada satu fungsi yang begini sehingga saya bisa dapat fokus dan kita bisa keluar generate PO-nya dengan kondisi begitu. Nah, begitu dengar itu saya sangat senang gitu. Kenapa? Karena apa yang dia tanya itu adalah MRP, konsep MRP. Jadi daripada kita yang mengajar apa itu MRP pakai PowerPoint segala ya, sekarang kita itu diminta sama muridnya dan dibilang apakah ada suatu fungsi yang begini gitu loh. Ternyata itu adalah MRP. Dia cuma nggak tahu konsepnya gitu, namanya yang nggak tahu, tapi konsepnya dia sudah mau gitu. Begitu kita nyalakan MRP, wah langsung senang dia. Dia bilang inilah yang saya cari gitu. Nah gitu. Saya bayangkan murid ini sudah nggak perlu diajar lagi apa itu MRP. Mungkin dia seterusnya dia udah tahu itu MRP loh gitu loh. Karena dalam permainan itu dia udah minta dan dia tahu fungsinya dan sangat membantu ke dalam dia punya game gitu. Nah Pak, kalau bicara tentang Sun Sim, saya lihat muka Bapak berbunga-bunga sekali. Ini kan berarti memang wow, Monsun Sim itu. Sebetulnya apa sih Pak target-target orang yang boleh belajar Monsun Sim? Mungkin ada persyaratan khusus nggak Pak untuk yang mungkin tertarik untuk belajar Monsun Sim atau pakai Monsun Sim ini? Monsun Sim gini, kami kan pengalaman itu, konsep bisnis itu kita digitize ya. Setelah kita digitize, kita taruh dalam horizontal gitu, belajar gitu. Jadi ilmunya itu kita seperti kue lah ya, ilmu dasar sampai ilmu yang lebih mendalam gitu. Nah, seperti kue lapis ini ya, itu adalah ilmunya. Nah, semua murid bisa belajar Monsun Sim bisnis. Dan mulai dari SD, SMP, SMA, MBA, dan seterusnya bisa belajar Monsun Sim. Kenapa? Karena levelnya masing-masing beda. Jadi kalau misalnya anak-anak SD yang tadi saya katakan itu, mereka itu cuma belajar kulitnya aja. Apa namanya profit, apa namanya cost, apa namanya trading profit, apa namanya cash. Kalau yang udah SMA dan universitas kuliah, mereka itu tentunya lebih mendalam gitu. Ya, seperti kita mungkin lebih mendalam, misalnya sampai ke inventory control, sampai ke kita lihat dia punya balance sheet, kita compare dia punya cash flow management, cash flow system, dan kita lihat dia punya forecast, itu lebih mendalam. Jadi, tetapi semua itu adalah selalu horizontal. Jadi kita tidak pernah main Monsun Sim secara vertikal. Ayo kita main Monsun Sim hari ini cuma finance, mulai dari simple sampai yang susah. Nggak pernah seperti itu. Jadi Monsun Sim itu selalu horizontal, namanya horizontal experiential learning. Jadi setiap murid itu selalu mengalami proses seperti itu. Nah, kalau yang sudah dewasa ataupun yang sudah high level, mereka masuk yang lebih dalam. Contohnya sampai ke misalnya allocation goals inventory, misalnya DSI, DOC inventory, itu semuanya lebih susah sedikit gitu. Tapi semuanya bisa main ya. Jadi levelnya itu tergantung gurunya, guru yang set. Ya, siapapun yang mau main Monsun Sim dicoba untuk kasih pengalaman. Ini seperti real kita jalanin satu bisnis ya Pak. Nah teman-teman, ini sesuatu yang sangat istimewa. Karya anak bangsa itu poin utamanya ya Pak. Buatan Indonesia asli. Education platform yang sangat bagus untuk belajar konsep ERP. Nah sudah dipakai di mana aja nih Pak? Tentunya bukan cuma di Indonesia. Oke, jadi kami sangat bangga ya, kita mulai dari Indonesia, kita benar-benar dapat kepercayaan dari universitas seperti Maranatha ya, seperti Trisakti, ya, Atmajaya, sementara UII, UMY. Memang di Indonesia kami paling banyak lah dipakai ya di compare dengan negara lain. Cuma negara lain sekarang sudah mulai ya, terutama di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Hong Kong, Taiwan. Sekarang memang masuk ke misalnya Australia, kita juga di Amerika, di Jerman, dan juga di Macedonia, di Balkan juga ada, di Ukraina ada, jadi sampai. Wah, luar biasa Pak. Oh ya Pak. Terima kasih. Ini kan Monsun itu kan sangat ya, terus timnya juga super care banget nih. Kayaknya loyal banget gitu ya. Mana Pak ngebangun tim solid dan loyal banget nggak Pak? Pasti waktu
waktunya kan nggak Pak. Boleh kasih cerita ke kita nggak Pak? Saya sangat terima, sangat untung merasa ya dapat ada teman yang begitu sama ya chemistry dengan saya gitu. Jadi sebetulnya tentunya saya harap mereka tetap ikutin perkembangan seterusnya karena mereka mungkin sadar bahwa kita dalam journey ini baru mulai ya. Jadi monsoon ini setelah 10 tahun saya menganggap kita baru mulai. Nah, ke depan masih banyak kita mau lakukan ya. Kita benar tujuannya itu adalah buat make it easier to teach, more to learn, more to teach gitu. Jadi benar-benar rubah atau create playing field untuk semua universitas seluruh dunia. Jadi kita maunya lah sebuah universitas katakan Palembang ataupun di Sumatera bersama kontennya ataupun approach-nya ataupun ilmunya sama dengan Michigan State ataupun Pennsylvania State. Maunya begitu. Karena ilmu itu kan seharusnya kita bagi ya lebar-lebarnya ke seluruh dunia. Nggak ada masalah kemana. Jadi berarti apa? Mereka saya dalam perjalanan ini ya kita barusan ya boleh katakan ya memberikan terobosan ke mancanegara, membangun suatu level playing untuk semua business study. Jadi tentunya saya tidak bisa bicara buat, cuman saya harap mereka ataupun saya ambil asumsi ya mereka ikut karena mereka bisa memproses ini. Sangat satisfied lah, boleh katakan gitu, sangat happy. Ya selalu boleh katakan setiap ada customer baru atau ada suatu perguruan tinggi yang memakai, kami selalu bangga gitu loh. Karena kita merasa, waduh ini ya sampai mereka main sampai Sabtu, sampai malam jam sampai jam 2, kadang-kadang juga gurunya bisa buatnya gitu. Jadi itu kepuasan yang sudah kita katakan gitu. Jadi disebutkan. Jadi saya sangat senang mereka bisa enjoy ya pelan ini sama saya. Tim ya Pak ya. Kalau untuk monsoon sim-nya Pak, apa kita dan harapannya nih Pak? Maunya seperti tadi saya katakan level playing field supaya penilmu ya bisnis ini timnya di beberapa universitas di dunia yang mahal-mahal tidak perlu gitu. Kita maunya semua kita di Indonesia ini bisa sama dengan mereka dan memakai sistem yang sama bahkan duluan ya dari mereka untuk experiential learning supaya murid itu bisa terdidik untuk critical thinking, untuk ngambil critical decision, untuk risk taking dan untuk experience business supaya Indonesia bisa maju dan juga apalagi sekarang pandemi ya mahal sekolah-sekolahnya itu kita juga bisa sampai ke Pennsylvania ataupun UCLA, why not gitu loh, kita belajar hal yang sama gitu, pakai monsoon sim. Jadi harapan saya itu adalah Indonesia, tetapi untuk semua negara lah kalau bisa di seluruh pelosok Indonesia ini memakai gitu. Pak, kita bangga banget bisa ngobrol-ngobrol dengan hari ini. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan Pak Apli buat generasi muda seperti itu supaya bisa belajar dan ya terus buat bangsa. Oh iya, tentunya saya bilang kalau saya murid-murid kita di Indonesia ini adalah murid yang sangat kreatif gitu. Kreatif itu luar biasa, kita ciptakan apapun mau. Cuman saya mau kasih tahu hal aja. Ya, misalnya kalau kita mau lakukan sesuatu, misalnya kita ada suatu ide, kadang-kadang tidak kita melihat orang lain lakukan apa baru atau bagaimana kita di Amerika ada sesuatu terus kita lakukan yang lebih bagus. Bisa bagus itu tentunya sangat cuman perlu gitu. Karena kadang-kadang ada yang lakukan juga boleh kita lakukan. Pernah ada yang different point of
nggak apa-apa, tidak ada referensi apa. Kita lebih besar, pemikiran kita lebih luas itu. Kita mau ciptakan apa ya kan? Kalau kita disuruh bikin mobil, ya keluarlah mobil lagi gitu. Bagaimanapun kita create itu keluar itu mobil lagi kan. Tapi kenapa kita nggak? Kalau kita misalnya mau cipta sesuatu yang non mobil gitu, contohnya sesuatu ya yang lebih dari mobil apa ya, tentunya reference point of view ya, contoh nggak ada reference, itu malah kadang-kadang ya gitu ya, go ahead coba sesuatu, mungkin kamulah nanti yang terms of reference orang lain, nggak. Nah itu aja saya minta, kalau saya ini sekarang go all gitu kalau memang ada imajinasi gitu. Terima kasih Pak Abdi. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video lainnya hanya di channel Halomeal Studio. Semangat untuk Indonesia, belajar dan berkarya. Terima kasih Pak Abdi. Sama-sama.